dibawa aja ya. Oke. Teman-teman boleh saya panggil teman-teman boleh ya? Kan semua pada masih muda semua di sini ya. Jadi saya panggil teman-teman aja. Jadi hari ini saya tinggalnya di Bali ya. Saya balik ke Surabaya ini hanya untuk sharing bisnis buat teman-teman ya. Jadi luar biasa nih, saya senang sekali kalau ketemu sama teman-teman yang ada di Surabaya. Kenapa? Orang-orang Surabaya itu luar biasa loh ya. Jadi kalau kiblat kita orang Bali, orang kaya itu di mana sih? Surabaya gitu ya. Kalau kita nih ya mikirnya di orang sukses itu di mana? Kalau nggak Jakarta gitu ya, pasti Surabaya. Kita mikirnya gitu, betul nggak ya? Ya. Jadi kalau hari ini saya ketemu sama teman-teman di sini, nggak salah. Kenapa? Karena orang yang duduk di depan saya sekarang ini adalah orang-orang yang pengen sukses. Applause dong buat kalian ya. Ini perjalanan hidup, oke? Jadi saya gabung di Prudential itu tahun 2005, teman-teman. Ya, saya lulus kuliah itu sekitar 2003, kemudian 2005 saya gabung ke Prudential. Jadi pengalaman kerja saya cuma 1 tahun aja, ya. Tapi selama 1 tahun itu saya pernah jadi pramuniaga, jadi pengusaha, jadi programmer, jadi agen asuransi. Nah, siapa yang baru join hari ini di sini? Siapa? Oh, yes. Namanya siapa? Agung. Ilmi. Kok namanya berubah terus ya? Hanya belum sampai 1 menit udah Agung. Bukan siapa? James. Oh, James. Oh, oke, James. Saya panggil James, oke? James ya. Oke. James, aku mau tanya nih, kalau kamu diminta nih jadi pramuniaga, jadi pengusaha, jadi programmer sama agen asuransi, kamu pilih yang mana? Sejujurnya. Saya pernah jadi pramuniaga, pernah jadi US. Oke. Yang penting pilot nggak pernah kan? Oke, jangan sampai dari pramuniaga terus jadi pilot gitu ya. Hah? Apa? Enggak, saya mau tanya, kamu kalau ditanya nih ada 4 pilihan, kamu mau jadi yang mana? Programmer, oke? Ya, oke, James ya. Ini siapa lagi? Ini siapa lagi? Yang baru? Namanya siapa? Ika. Niken. Aduh, hari ini kuping gua kacau ini ya. Niken, wah, Niken. Kalau dipilih nih pramuniaga, pengusaha, programmer, agen asuransi, pilih yang mana? Oh ya. Panitia jongkok berapa ini? Baru kali ini loh, ada orang aku mau jadi agen asuransi gitu ya. Aduh, ini, wah ini. Oke, ada lagi nggak? Siapa lagi yang baru? Berdua aja. Oh ibu, kalau dipilih yang mana? Pramuniaga, pengusaha, programmer, agen asuransi, nggak ada yang rumah tangga loh bu ya. Yang mana bu? Pengusaha. Oke. Jadi dari kalau saya survei ya, 1 orang bilang jadi agen asuransi, betul nggak ya? Ya kamu harus sukses loh jadi agen asuransi. Amin. Oke. Jadi kalau misalnya yang tadi bilang nih, saya pengen jadi programmer, saya pengen jadi pengusaha. Ada orang yang jadi nggak apa-apa. Saya jadi karyawan aja, ada yang kayak gitu, betul nggak ya? Itu pilihan, betul nggak ya? Itu pilihan, oke? Dan memang nggak banyak orang yang mau jadi agen asuransi, ya. Bahkan saya pada waktu memutuskan jadi agen asuransi, banyak sekali orang yang kaget gitu, hah? Kamu jadi agen asuransi, gitu ya? Orang tua saya bilang gini, kamu dikuliahkan, ujung-ujungnya jadi agen asuransi, kenapa mesti kuliah? Katanya, wow. Benar ya, teman-teman. Hari ini saya lagi mau sharing pada teman-teman. Kenapa sih orang di luar sana? Kok nggak banyak ya yang suka jadi Kenapa orang di luar sana tuh kadang-kadang alergi dengan agen asuransi? Benar nggak ya? Tahu nggak kenapa? Bukan karena agen asuransinya jelek, enggak. Agen asuransi itu sangat diakui di dunia loh. Bahkan ada yang namanya MDRT. Nah, teman-teman yang nggak tahu MDRT pasti belum kenal banget dengan tentang asuransi, betul ya? Tapi yang kenal dengan asuransi itu ada namanya MDRT, $1 Million Roundtable. Itu kegiatan seluruh dunia dan dunia itu mengakui loh, ya. Dulu waktu saya bikin visa, pertama kali saya bikin visa, banyak orang ditolak visanya. Mau pergi ke Amerika ditolak visa mereka. Tapi begitu saya bikin visa dan saya tunjukkan bahwa saya anggota MDRT, itu langsung approve, nggak ditanyain apa-apa. Ya, jadi Amerika sangat melihat gitu loh. Oh, MDRT itu beda, oke?
Tapi kenapa banyak orang nggak ngerti dengan pekerjaan jadi agen asuransi? Ya. Karena nggak banyak orang yang membahas tentang pekerjaan ini, benar nggak ya? Waktu kita sekolah, apakah waktu kita sekolah itu diajarin nggak? Apa itu materi tentang asuransi? Pernah nggak diajarin? Enggak kan? Tahu nggak kenapa hidup kita tuh perlu asuransi? Diajarin nggak kayak gitu? Gitu aja enggak. Guru kita berasuransi nggak? Enggak, kecuali yang dari pemerintah itu aja, benar nggak ya? Benar nggak ya? Nah makanya kenapa agen asuransi itu seperti pekerjaan yang kayaknya nggak ada gitu loh. Oke? Tapi saya mau bilang sama teman-teman, kalau saya disuruh pilih lagi pekerjaan, ngulang lagi, saya akan pilih agen asuransi lagi. Kenapa itu dipilih? Saya akan sharing hari ini. Setuju? Setuju. Boleh saya sharing? Boleh. Yes. Ya, teman-teman boleh yang mungkin rasanya gini, katanya diajak acara, katanya diajak makan-makan gitu ya. Ada yang diajak makan-makan di sini? Oh enggak ya. Nah, hari ini kalian boleh dengerin apa yang saya pikirkan tentang agen asuransi dan apa yang saya hasilkan di bisnis ini. Boleh ya? Boleh? Gak enak kalau ceritanya itu kurang semangat. Boleh gak hari ini aja, malam ini aja, Anda 2 kali lebih semangat? Boleh? Boleh. Gitu dong, Surabaya. Selamat pagi. Pagi. Oke. Saya belajar dari ini teman-teman. Dare to Fail. Ini adalah satu buku yang saya baca setelah saya kuliah. Ya, artinya apa? Berani gagal. Ya, kalau Anda baca buku ini luar biasa. Ya, buku ini mengajarkan tentang bagaimana orang itu harus berani gagal. Kalau Anda dalam hidup ini mau sukses itu harus berani yang namanya gagal. Oke? Tapi kenapa saya nggak jadi pramuniaga? Kenapa saya nggak jadi pengusaha? Kenapa nggak saya jadi programmer? Pada waktu saya jadi pramuniaga, saya udah berpikir kalau saya baca bukunya, kemudian saya jadi pramuniaga. Saya udah berpikir gini, kalau saya susah jadi pramuniaga, berarti saya sudah gagal. Gagal dari mana? Gagal mengelola waktu, teman-teman. Iya nggak? Pada waktu saya jadi pramuniaga, yang pagi saya masuk sampai sore, ya, saya dapat penghasilan. Minggu depan penghasilan saya nggak bertambah. Bulan depan penghasilan saya nggak bertambah. Saya tanya sama teman-teman saya, 1 tahun bekerja di sini, apakah penghasilan kita bertambah? Nggak bertambah. Bahkan bertambah sedikit. Saya tanya sama supervisor yang udah puluhan tahun. Saya tanya sama GM-nya yang sudah paling tinggi di posisi perusahaan itu. Ternyata nggak terlalu banyak penghasilannya. Berarti kalau saya teruskan ini, berarti saya sudah gagal duluan, benar ya? Benar ya? Benar kata bukunya, berani gagal. Tapi saya tidak mau memutuskan gagal, benar ya? Benar ya? Beda ya? Berani gagal sama memutuskan gagal itu beda banget. Saya memutuskan sukses, tapi saya berani gagal. Jadi pengusaha, saya akhirnya gini, ya udah saya harus beralih. Saya harus coba sesuatu yang belum pernah saya kerjakan. Saya jadi pengusaha. Pada waktu saya jadi pengusaha, yang saya pelajari adalah, oke, saya gagal jadi pengusaha. Tapi apakah kenapa saya nggak ngulang lagi jadi pengusaha? Pada waktu Anda jadi pengusaha terus gagal, kenapa nggak ngulang lagi? Modal bisa, kita bisa pinjam, kita bisa nyari kok modal, bisa. Ya, karena prinsip saya gini, oke, saya boleh gagal, tapi saya nggak mau rugi. Beda nggak gagal sama rugi? Beda nggak? Kalau kita gagal berkali-kali, itu nggak masalah teman-teman. Tapi kalau Anda rugi berkali-kali gimana? Hah? Kalau Anda gagal, Anda bisa bangkit lagi, betul nggak ya? Kalau misalnya Anda punya hutang terus Anda nggak bisa bayar, gimana? Nah, maka saya memutuskan satu hal. Ada nggak pekerjaan yang nggak pakai modal? Ada nggak pekerjaan yang bikin saya nggak rugi? Saya boleh gagal, tapi saya nggak boleh rugi. Gagal itu nggak mungkin Anda nggak ketemui teman-teman. Jadi programmer, ya. Pada waktu saya jadi programmer, ya kan? Yang saya pikirkan adalah, oke, saya nggak pakai modal, benar ya? Bikin software, saya tinggal jual. Copy lagi, jual lagi, benar ya? Copy lagi, jual lagi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saya mampu meningkatkan diri saya di software? Karena peningkatan di software itu cepat banget. Saya sarjana informatika. Jadi harusnya kerjain software dong. Tapi kenapa nggak pilih kayak James?
jadi programmer. Oke. Karena saya belajar dari kegagalan saya. Pada waktu saya jualan software, oke, hari ini si bapak ini beli software. Waktu itu saya jual sama dokter, beli software. Besok ada orang dokter lainnya lagi referensi beli software lagi. Ya. 2 bulan lagi ada yang lagi beli software. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang beli software? Enggak. Pada waktu enggak semua orang beli software. Artinya ada satu kegagalan enggak? Wow. Ternyata enggak semua orang lo beli. Ya, tambah satu lagi. Saya gagal. Saya tidak mau rugi. Artinya saya nggak perlu, kalau bisa cari kerja nggak pakai modal. Ya. Yang ketiga adalah semua orang bisa beli produk saya. Semua orang bisa beli produk saya. Akhirnya apa? Asuransi. Asuransi perlu modal? Bisa rugi? Ya, di mana ruginya? Gitu ya. Secara finansial nggak rugi. Oke? Gagal? Sah. Banyak kegagalan yang saya temui. Ya. Semua orang butuh asuransi? Ya. Orang yang nggak punya duit baru bilang nggak butuh asuransi. Kenapa dia bilang nggak butuh asuransi? Karena nggak punya duit, Pak ya. Kalau dia punya duit, dia pasti butuh asuransi. Cuma pertanyaannya, apakah dia beli sama Anda atau sama orang lain, betul nggak ya? Ya. Iya kan? Ya. Karena semua nasabah, semua bukan nasabah ya, saya bilang semua orang yang saya tawarin asuransi, ya, dan dia bilang tidak beli, ya, beberapa tahun lagi dia punya asuransi loh. Cuma bedanya adalah dia beli sama saya atau beli sama orang lain. Saya udah ketemu sama orang-orang yang nolak saya dan hari ini mereka punya asuransi. Cuma bedanya dia ketemu beli sama saya atau sama orang lain. Benar ya? Itu fakta yang harus kita tahu. Ya, itu fakta yang saya sudah dapat selama 14 tahun di bidang asuransi. Ternyata kemarin tetangga saya nolak saya. Hari ini dia punya asuransi. Ya. Teman dekat saya yang nolak saya. Hari ini dia beli asuransi. Hari ini ternyata dia punya asuransi. Ya kan? Hari ini Anda nggak punya asuransi. Suatu saat Anda akan terbesit, kenapa saya nggak punya asuransi? Harusnya saya punya asuransi. Kenapa baru kamu datang? Itu kan suatu saat akan ketemu, benar ya? Nah, jadi pada waktu jadi agen asuransi, saya putuskan jadi agen asuransi. Karena yang pertama, saya nggak punya resiko. Kedua, gagal boleh, tapi nggak boleh ada rugi. Oke? Yang ketiga, semua orang harusnya punya asuransi. Saya udah pelajarin, oh ternyata asuransi ini semua orang harus punya. Cuma ada yang ngerti, ada yang enggak, ya. Ini pada waktu saya masih gabung 18 Agustus 2005 saya gabung di Prudential. Kira-kira teman-teman langsung sukses? Anda liatin, ini nih, mana nih ininya? Ini Anda perhatikan, ini adalah ibaratnya seperti orang yang luar biasa di Prudential. Waktu itu nggak tahu jabatannya apa, waktu itu terakhir beliau adalah presidennya Prudential. Sekarang ini country CEO-nya Prudential, ya, Bapak Rinaldi. Anda perhatiin ini satu acara, ini ada tempel-tempelan begini loh. Semua orang tuh dikasih 20 stiker. Termasuk saya juga punya 20 stiker. Terus MC-nya seperti tadi dia ngomong gini, hari ini adalah hari terakhir kita seminar. Silakan berikan ucapan terima kasih, penghargaan buat orang-orang yang Anda kenal. Dan tempelin mereka, kasih tanda cinta. Katanya gitu ya. Jadi kalau saya punya 20, saya tempelin dong. Tempelin. Saya tempelin 20, bahkan saya nambah lagi loh. Minta lagi sama panitia, nempelin lagi. Saking semangatnya nempelin. Tapi di akhir, ini baju saya bersih loh teman-teman. Gak ada orang satupun yang nempelin saya. Sampai saya pulang, leader saya cuma bilang gini, kok kamu udah bersih ya? Kamu copotin ya? Padahal gak ada yang nempelin saya. Jadi ibaratnya, saya mau tanya nih, begitu kita mulai, apakah kita bisa langsung sukses? Belum. Tapi yang di pikiran kita minta langsung sukses, betul nggak ya? Iya.
Benar nggak ya? Jadi sukses itu mana duluan sih? Gagal duluan apa sukses duluan sih? Benar nggak ya? Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita harus sukses dulu, gagalnya belakangan. Benar nggak ya? Saya nggak mau gagal, benar nggak ya? Tapi di buku tadi di belakang apa? Anda harus berani gagal dan Anda akan sukses. Selalu dinyatakan gitu, Anda harus berani gagal dan Anda sukses. Sukses itu udah pasti, tapi Anda harus lalui gagalnya. Dan ini adalah satu buku yang mengatakan apa? Anda tahu Robert Kiyosaki? Kenal? Enggak. Gak pernah kenalan gitu ya? Tahu iya, tapi nggak kenal, oke? Ya, Anda setuju dengan apa yang dikatakan di dalam buku-bukunya? Setuju? Nah, yang bingung itu bingung siapa tuh Robert Kiyosaki, betul ya? Ya nanti cari-cari bukunya, oke? Nah, di sini dikatakan apa? Bahwa bisnis yang paling bagus adalah bisnis jaringan, teman-teman. Apapun bentuk bisnis jaringan itu bagus. Ya, bagus dari mana? Karena bisnis jaringanlah yang mengubah karakter orang menjadi orang yang luar biasa. Jadi pribadi-pribadi orang itu banyak berubah pada waktu dia masuk bisnis jaringan. Dan kalau Anda masuk bisnis jaringan, ya, yang paling penting adalah pembelajarannya. Apakah di bisnis jaringan itu merubah orang menjadi luar biasa atau enggak? Atau dia bisnis jaringan itu hanya nodorin uang gitu aja? Nah itu enggak terlalu bagus sih. Tapi kalau misalnya Anda masuk ke dalam suatu bisnis jaringan, yang paling penting adalah apakah diri Anda berubah atau enggak? Apakah pribadi Anda berubah? Apakah cara bicara Anda lebih bagus atau enggak? Ya, saya pilih Prudential. Pada waktu saya pilih Prudential, yang saya temukan pertama adalah bahwa diri saya berubah. Secara pribadi saya berubah. Uangnya nggak berubah dulu, oke? Tapi secara pribadi saya berubah. Kalau secara pribadi saya berubah, uangnya berubah nggak? Penghasilannya berubah nggak? Keberuntungannya berubah nggak? Ya nggak? Berkatnya berubah nggak? Itu loh. Ya. Perhatikan siapa orang di sekitar Anda. Ya. Saya belajar banyak seminar dan saya bayar begitu mahal. Ya. Saya bayar puluhan juta. Saya bayar puluhan juta hanya untuk seminar. Di akhir seminar, pembicaranya hanya bilang gini, Anda bisa lupakan 3 hari pembelajaran kita, Anda boleh lupakan semuanya. What? Lupain, padahal udah bayar puluhan juta. Yang paling Anda ingat satu adalah siapa teman-teman Anda sekeliling Anda. Maka itulah Anda jadinya. Siapa teman-teman Anda sekeliling Anda, itulah Anda jadinya. Oke? Dan itulah yang membuat saya jadi berubah hari ini. Itulah yang membuat saya jadi luar biasa. Ya. Satu, karena Prudential membantu saya untuk bertumbuh. Ya. Sayanya dulu kan bertumbuh. Ya. Baru income-nya bertumbuh. Yang kedua, di Prudential saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Di Prudential saya punya teman-teman yang luar biasa. Ya. Apalagi yang di sana itu loh, adik-adik yang sangat ramah-ramah. Mereka sangat mau membantu kita. Gitu loh. Ya, applause dulu dong buat Jadi kita ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Pada saat kita ketemu sama orang-orang luar biasa, disitulah kita bertumbuh, disitulah lingkungan baru kita. Teman-teman, kita mau tanya nih, ini adalah fase kehidupan kita. Berarti kalau kita lihat fase kehidupan seperti ini, kita lihat fase kehidupan seperti ini, berapa tahun sih kita kerja? 30, 25, 55. Terserah, karena mau pensiunnya kapan, betul ya? Ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, bahkan ada yang 30 tahun, betul ya? Sekarang pertanyaannya, selama 30 tahun kita kerja, anggaplah 30 tahun kita kerja, Anda mau pilih apa? Cari kerja atau cari uang? Cari kerja apa cari uang? Cari uang. Pertanyaannya, selama ini Anda dapat lebih banyak kerja atau lebih banyak uangnya? Benar ya? Setelah saya di Prudential, saya baru sadar ternyata saya kerja itu hanya punya waktu 30 tahun. Pada waktu 30 tahun saya ngapain nih sekarang? Saya mau cari kerja atau saya cari uang? Ya, saya baru mikir, oke, saya akan mau cari uang. Maka saya akan pilih yang memberikan uang lebih banyak, benar ya? Benar ya? Oke? Ya, kita coba hitunglah kebutuhan hidup sekarang. Ini yang paling sederhana, mohon maaf, mungkin Surabaya beda, gitu ya.
Kalau di Bali yang paling sederhana aja, biaya hidup itu 5 juta lah. Benar ya? Ya makan, apa, segala macam, betul ya? Kedua, biaya sekolah anak-anak mungkin ya sederhana 2 juta lah. Itu negeri ya, sekolah negeri. Kemudian rekreasi 1 juta lah. Kan saya pilih yang sederhana. Ya, mungkin cuma nonton sambil makan gitu aja, 1 juta mungkin. Kemudian kebutuhan hidup nanti, kita perlu yang namanya tabungan pensiun. Kalau hari ini kita habisin 5 juta, maka kita harus tabung juga 5 juta. Kita kerja 30 tahun, pensiun kita bisa lebih dari 30 tahun. Tergantung kapan dipanggil dulu ya. Semakin lama dipanggil, semakin banyak pensiun, enggak ya? Oke. Tabungan kuliah itu 2 juta. Anak kita kalau sekolahnya sekarang 2 juta, nabunglah 2 juta untuk dia kuliah gitu loh. Ibaratnya simpelnya seperti itu aja. Ups, di sana ya. Kemudian pengen punya mobil. Mobil cicilan berapa? 5 juta. Itu yang sederhana mobilnya. Oke. Cicilan rumah 10 juta. Benar nggak? Totalnya berapa? 30 juta. Sekarang pertanyaannya, penghasilan kita minimal ada nggak 30 juta? Kalau nggak ada penghasilan Anda minimal 30 juta, berarti Anda masih cari kerja. Anda nggak cari uang. Mungkin selama ini Anda berpikir hidup Anda baik-baik aja. Aku punya uang 10 juta kok, setiap bulan itu biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Iya biasa. Kenapa? Karena Anda cuma bisa membiayai biaya kehidupan sekarang. Mungkin Anda nggak punya tabungan pensiun. Anda juga nggak punya tabungan untuk anak kuliah. Bahkan Anda mungkin nggak nyicil rumah sekarang. Rumahnya masih rumah orang tua. Benar nggak? Bisa jadi Anda hari ini nggak lagi nyicil mobil, nggak lagi beli impian Anda. Halo? Berarti penghasilan Anda di atas 30 atau di bawah 30? Kalau di bawah 30 sepakat nggak? Berarti itu bukan penghasilan yang cukup buat Anda. Kenapa ada orang yang nggak kerjain prudensial? Karena saya bilang ada orang yang nggak sadar bahwa mereka hidupnya nggak cukup. Nggak sadar. Kenapa saya bilang nggak sadar? Karena sudah bertahun-tahun tetap segitu aja masih baik-baik aja. Benar nggak ya? Ya. Saya kalau ngajakin orang pergi ke prudensial, saya bilang, kamu sadar nggak bahwa hidupmu nggak cukup? Kok bisa bilang gitu? Selama ini baik-baik aja. Begitu saya tunjukin ini, langsung dia nggak baik loh. Dia bilang, ya benar ya. Hari ini aku punya uang, bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana. Saya tanya, lu punya uang pensiun nggak? Nggak punya. Nah terus pada waktu habis pensiun kamu nggak mana? Uangnya dari mana? Siapa yang ngasih uang pensiun? Lebih mahal mana? Nasi pecel hari ini sama nanti pada waktu Anda pensiun? Lebih mahal mana? Contoh deh ya, Anda mau pensiun 20 tahun lagi. 20 tahun yang lalu itu nasi pecel harga berapa sih? Hah? 3.000. 3.000 20 tahun yang lalu. Ya, sekarang ini berapa? 15. Berarti berapa kali lipat? 5 kali lipat. Berarti 5 kali lipat ke depan berapa? 75. Berapa duit Anda? Kalau nggak ada tabung dari sekarang, dari mana dapatnya? Anak Anda yang bayar. Kalau bilang anak Anda yang bayar, emang Anda bayarin orang tua berapa banyak? Benar nggak ya? Ya. Kalau saya bilang ini kesempatan Anda untuk merubah penghasilan Anda. Anda mumpung udah di sini, Anda mumpung udah kenalan sama Prudential, Anda sudah kenalan dengan namanya leader Prudential, Anda sudah kenalan sama orang yang sukses di Prudential. Kenapa nggak bikin Anda langsung jadi sukses sekalian gitu loh? Udah kenal nih, ya. Ini leader yang mana leader? Agent mana leader? Ini leader, ya. Udah kenalan sama siapa? Hah? Nicholas. Udah kenalan sama Nicholas loh, ya. Kalau saya nih, saya punya leader, saya telepon, ya. Saya panggilnya Koko, ya. Kok, aku mau ketemu, boleh ya?
siang boleh nggak bareng? Boleh, diajakin loh, dibayarin lagi. Loh, itu enaknya jadi agent. Tapi yang terjadi kan terbalik, betul nggak ya? Ya, leadernya nelpon agentnya. Ditelepon 5 kali pun nggak diangkat-angkat, betul nggak ya? Padahal ini orang yang ganti, mau merubah hidup kita, betul nggak ya? Iya kan? Kalau di saya enggak, saya nelpon. Saya bilang sama leader saya, gimana caranya dalam waktu 5 tahun saya punya penghasilan 100 juta. Saya bilang gitu sama leader saya. Oh gitu, ya udah gini, bulan depan kamu harus begini, hari ini begini, hari ini begini, dia bilang gitu. Dan close dong buat leader saya, dalam waktu 3,5 tahun penghasilan saya 100 juta. Ini gak butuh 5 tahun teman-teman, 3,5 tahun. Karena saya minta sama leader saya 5 tahun. Tapi hasil didikan leader saya 3,5 tahun jadi 100 juta. Nah sekarang pertanyaannya, Anda butuh nggak sama leader Anda sekarang? Nah, thank you nggak Anda diajakin ke sini? Benar nggak ya? Udah ketemu orang yang mau bantu Anda. Anda sudah sadar kurang penghasilannya. Benar nggak ya? Kalau keluar dari tempat ini, bulan depan saya masih ketemu sama Anda, penghasilan Anda juga tidak bertambah, maka Anda bukan orang yang waras hari ini. Gitu. Kenapa saya bilang nggak waras? Ya kalian udah sadar tapi nggak berubah, betul nggak ya? Benar nggak ya? Kan aneh dong. Ya. Coba orang gila itu kalau dia sadar pasti dia berubah, benar nggak ya? Nggak mungkin terus-terusan gila, benar nggak ya? Benar nggak ya? Nah kalian kalau hari ini bilang sadar, tapi besok nggak berubah, itu namanya gimana? Masih gila, benar nggak ya? Ini teman-teman, satu lagi. Kenapa saya harus cepat-cepat sukses? Karena saya berpikir ini. Pada waktu pensiun, Anda pilih yang mana? A, B, atau C? A, B, atau C? Tanyanya berapa aset Anda saat ini? Anda nabung berapa hari ini? Berapa tabungan uang pensiun Anda? Kalau enggak ada, berarti Anda menunggu apa? Menunggu melarat, enggak ya? Menunggu A atau B. Suatu saat gambar hidup Anda ini atau ini loh, bukan yang ini. Tapi kalau hari ini Anda punya aset, Anda nabung yang banyak untuk pensiun, berarti baru gambar Anda seperti ini. Gambar Anda tidak ada berada di sebelah kiri, ya, dari saya ya, di sebelah kanan Anda. Gambar Anda nggak akan di situ. Gambar Anda hanya A dan B. Mohon maaf. Ya. Tapi kalau Anda nabung rutin untuk pensiun Anda, berarti Anda punya gambar yang sebelah situ. Oke? Nah, ini achievement yang saya dapat 2007. Ingat ya, 2005 gabung, ketemu gagal. 2007 berhasil. Belajar dari mana? Dari kegagalan. Ya dong. Kenapa orang nggak berhasil? Karena dia takut sama gagal. Dia takut ditolak. Pada waktu takut ditolak, prospek nggak dia? Ketemu orang nggak? Enggak. Benar nggak ya? Padahal untuk bisa sukses di Prudential simple banget. Ntar abis ini saya sharing. Oke? Tapi saking Anda takut sama gagal, Anda nggak prospek orang, Anda nggak ketemu orang. Padahal Anda nggak ketemu orang. Kalau saya tidak ketemu orang, 2007 saya tidak jadi unit manager. 2008 saya tidak jadi senior manager. 2010 saya tidak berpenghasilan 100 juta. Ya, saya nggak akan berpenghasilan itu. Ya. Dan kalau sekali sukses, Anda akan sukses terus. Ya. Sekali dapat reward di Prudential, Anda akan dapat reward terus tiap tahun dapat. Kenapa? Karena udah tahu caranya, benar ya? Kalian udah tahu caranya. Kalau Anda tahu sekali caranya, mana Anda berkali-kali tahu? Teman-teman, saya mau bilang, tahun pertama 2006, ada waktu saya kerja tahun 2006, nasabah saya 150 nasabah. Tapi waktu itu kecil-kecil loh, 300.000, 500.000 gitu loh. Ya, itu berapa? 150 nasabah. Kenapa? Karena tiap hari prospek. Kalau 150 nasabah berarti yang nolak berapa?
Lebih sedikit atau lebih banyak? 1.500. Lebih banyak. Kira-kira berapa yang nolak? 1.500. Anda tahu kan? Lebih banyak. Sekarang pertanyaannya, Anda berani nggak ditolak sebanyak itu? Tolak satu aja udah kayaknya bumi ini kiamat, betul nggak ya? Benar nggak ya? Ya, jangankan ditolak, mau ketemu orang aja udah takut, benar nggak ya? Nah itu problemnya cuma di situ aja kok. Tapi kalau Anda berani, Anda lewatin itu, Anda ketemu sama orangnya, Anda tawarin, ditolak sekalipun, Anda akan belajar. Ditolak lagi, belajar, sampai akhirnya Anda ngerti. Oh, ternyata itu caranya. Benar nggak ya? Begitu ngerti caranya, apa yang terjadi? Sukses, dan sukses. Nah itu dong, ya. Close dong buat teman-teman semua. Ya. Oke, ini fakta benar. Anda harus ngerti kalau bisnis. Prudential itu adalah bisnis. Prudential bukan sekedar jualan. Prudential adalah bisnis yang besar. Bisnis yang sangat-sangat besar. Anda tahu tadi asetnya Prudential berapa banyak? 78 triliun. 78 triliun di Indonesia. Di seluruh dunia berapa? Ya, Pound sterling. ya, pound sterling, sekian pound sterling, benar ya? Kalau nggak salah 12.000 triliun mungkin. Berapa triliun? Di Prudential seluruh dunia berapa triliun? 12.000 triliun. 12 miliar pound sterling. Ya. Kalau di Indonesia kan, dirupiahkan, kalau saya nggak salah ya, 12.000 triliun. Oke? Ribuan triliun, oke? Ya. 1.000 miliar namanya apa? Triliun. 1.000 triliun namanya apa? Bil, Hah? 1.000 triliun. Buktinya tadi nggak pakai nama itu kok. Ya, enggak. 1.000 triliun udah nggak ada namanya gitu loh. Benar nggak ya? Ya enggak? Ya. Prudential itu sampai ribuan triliun. Berarti kalau di Indonesia kan rupiah kan itu udah nggak pakai nama, benar nggak ya? Oke? Itu adalah bisnis yang kecil atau yang besar sebenarnya? Besar sekali loh teman-teman. Pada waktu saya gabung Prudential, omset itu ratusan, terus miliaran, puluhan miliar. Loh, ini bukan bisnis yang kecil loh. Ini bisnis yang besar. Maka Anda harus melihat fakta-fakta tentang bisnis yang besar ini. Fakta yang pertama adalah di Indonesia 74 juta itu adalah orang yang mampu beli asuransi. Saya bilang sangat-sangat mampu. Penduduk Indonesia berapa? 250 juta. 74 jutanya itu adalah orang yang kaya. Tahu nggak berapa orang yang berasuransi?